Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini saya akan bacakan di dalam Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk menyingkat waktu. Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Sekali lagi saya bacakan. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Saya yakin tidak ada seorang pun di antara saudara-saudara yang tidak mau terbit fajar ini. Karena semua saudara yang hadir di sini pasti sudah mendengar akan apa yang disaksikan oleh para pengusaha tadi. Dan mereka semua menantikan dan mengharapkan akan fajar yang merekah ini. Dan saya yakin semuanya kepingin. Tetapi saudara perhatikan, kalau saudari Sandra Sangar sudah berapa tahun menjadi orang Kristen, tapi mengapa ternyata belum mengenal Yesus? Di samping itu, banyak pengusaha juga mengatakan baru mengenal. Ini kenyataan saudara, bahwa kehidupan orang yang sudah dilahirkan dari keluarga Kristen biasanya lebih sulit bertobat daripada orang yang belum Kristen. Ini kenyataan. Kenapa? Karena orang tuanya tidak menjadi saksi. Sudah ikut Kristen, tetapi kenyataannya tidak melakukan firman. Karena Kristennya itu Kristen tradisi. Maka di Eropa, negara-negara Kristen, gerejanya malah dijual. Gereja dijual. Yang pergi ke berbakti, orang kakek nenek. Yang muda tidak ada. Kenapa? Karena yang tua-tua tidak menjadi kesaksian. Maka firman Tuhan berkata, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Ini suatu kenyataan bahwa setiap firman Tuhan ini mesti digenapi. Sebab kalau tidak digenapi, saya tidak dapat menjadi seorang penginjil. Enak jadi dokter. Loh, saudara-saudara pikir kalau jadi dokter sama penginjil enak mana? Saya sebagai seorang penginjil tidak mempunyai jemaat, tidak ada setiap bulan yang ngasih perpuluhan, persembahan, tidak ada. Kalau punya gereja jadi pendeta, persembahannya masuk lumayan. Tapi ini tidak punya. Lalu kalau dipikir secara rasional, lalu dari mana kehidupan saya ini? Nah ini loh saudara, tidak masuk akal. Makanya Pak Talas tadi cerita penghasilanmu sekarang sebetulnya itu cerita tentang diri saya itu bukan dari saya saudara. Dia yang tanya karena dia ini ahli hukum pengacara biasa. Jadi selalu mesti tanyanya itu detail gitu loh. Suka ngorek-ngorek. Dan biasanya kalau ngorek-ngorek itu dulu jadi bumerang buat saudara. Tapi sekarang buat kemuliaan Allah. Ya toh, semua kalau kenal Pak Talas Sianturi itu dulu apa? Macan. Sekarang sudah dibikin ompong sama Yesus. Untuk kemuliaan Dia. Ini saudara. Sebab firman Tuhan berkata, ya dah, kita makin kecil, Yesus makin besar ini. Maka dari itu, kalau kita perhatikan saudara, saya
Dari umur 7 tahun sudah menjadi seorang Kristen. Ayah saya orang Kristen. Tetapi saya hampir tidak dapat menjadi orang Kristen karena melihat kehidupan orang Kristen. Karena orang Kristen tidak menjadi saksi, hanya teori. Kalau per minggu pergi ke gereja suci, hari Senin sampai Sabtu makan orang. Sampai rumah ribut, sampai rumah bicarain orang, sampai rumah yang dipikirkan bagaimana dapat untung besar. Tidak menjadi saksi. Dan saya mengatakan pada waktu kecil itu, saya tidak mau jadi orang Kristen. Saya akan menjadi seorang sarjana, saya akan menjadi seorang kaya raya. Yang penting uang. Loh, saudara ngakui enggak? Dulu ya gitu. Uang. Tapi kenyataan sekarang bagaimana? Punya apotek 6, enggak sembuh. Malah gudangnya penyakit. Ini kenyataan, betul enggak? Loh, karena apa? Karena kenyataan inilah yang membuat kita itu sadar. Jangan lalu saudara Pak Haji itu lalu sekarang sampai sekarang masih direktur apa tuh? Apotek. Lalu kalau sudah bertobat dia sembuh karena doa, apoteknya ditutup, bangkrut. Tidak, semua dibuat sarana. Untuk apa? Dipakai Tuhan untuk kemuliaan Dia. Ini loh saudara. Sebab saudara perhatikan, setan itu jahat atau baik? Jahat. Saudara sadar, jahat. Kira-kira kalau saudara atau setan bakal langsung dimusnahkan enggak? Ya dah, saudara selalu bilang, dalam nama Yesus, setan pergi. Karena saudara takut didekati setan. Loh, betul enggak? Kenyataan betul enggak? Takut enggak? Takut ah? Lah ya. Lalu latah. Saudara perhatiin, setan itu dipakai Allah. Untuk apa? Untuk menobatkan kamu. Sebab setan itu jahat. Kalau saudara itu tidak dijahati, tidak cari Yesus. Yesus tidak bisa jahat. Lalu dia lihat, setan ini punya sifat yang istimewa. Allah luar biasa. Dapat mengubahkan segala perkara yang jahat menjadi baik. Saudara tahu? Sifat dan perangai saudara jahat seperti apa, Allah sanggup mengubahkan menjadi baru di dalam dia. Tetapi dua perkara yang menjadi masalah, yaitu pengajaran dan kesaksian. Ini masalahnya. Kenapa orang Kristen itu sudah ke gereja tapi tidak bertobat? Tidak mengenal Yesus. Karena dia hanya kenal pengajaran, tapi tidak kenal kesaksian. Kesaksian artinya melakukan firman, dan dia mengalami secara nyata. Maka saya katakan kekristenan bukan sekedar agama. Tetapi kekristenan adalah pengalaman pribadi seseorang dengan Allah. Kalau saudara tidak mengalami, rugi. Maka dari itu saudara perhatikan. Saya sendiri mengatakan, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mau jadi orang Kristen. Orang Kristen munafik. Nyata, munafik. Kalau ketemu, baik ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Coba duitnya kantongnya ditipu 10 juta, nanti mukanya marah ndak, maki-maki ndak. Hatinya keluar semuanya, ngapa? Yang ada di dalam hati ini loh, keluar. Maka dari itu kalau saudara belum mengalami secara pribadi, rugi. Saya berani mengatakan karena apa? Saya yang alami. Jadi marah tapi setelah kenal Yesus secara pribadi, lain. Mau marah, ndak bisa. Aneh ndak? Loh ini fakta loh saudara. Siapa di antara saudara kalau saudara mengalami rugi bisa ketawa? Tidak ada dah? Tidak ada. Orang Kristen. Waneh. Waktu mobil saya itu di garasi didorong sama pembantu saya. Rencananya itu mau dicuci di luar. Karena apa? Karena
kotor, dikencingi anjing rodanya. Lalu pembantu perempuan saya itu didorong keluar mau disiram air. Saudara tahu, meluncur besi saya ketendang mobil itu, lalu buka, lalu sampai ke jalan besar. Karena apa? Waktu sudah meluncur ditahan tidak kuat. Dia orang desa, pikirnya kalau dinaiki jadi berat berhenti, malah naik di kap mobil. Gaya beratnya kan tambah meluncur, wong tambah berat. Langsung jebol keluar, ditabrak truk, hancur mobilnya. Kira-kira saudara kalau ngalami kayak gitu marah apa enggak? Jujur, ayo. Ada yang bisa ketawa? Saya pada waktu itu sedang berdoa, saudara. Ini istri saya di sini. Saya sedang berdoa kusuk sekali, sedang sembahyang. Istri saya bilang, mobilmu ditabrak truk. Lah, ini sembahyang sama telinga ini denger. Mobilmu ditabrak truk. Ini ngolah. Wong orang hidup kok, ya toh? Ini diolah. Mana mungkin wong mobilku di garasi. Apa truknya mlebu garasi? Lalu sembahyang terus, saya sembahyang terus. Teriaknya tambah keras. Mobilmu ditabrak truk. Dak kuat. Bangun saya keluar. Buka. Kok bisa buka? Mungkin truknya masuk, pikir saya. Enggak, saya keluar. Mobil saya pindah ke tempat tetangga. Jadi kertas. Ambiar semuanya. Saudara tahu, secara spontan sebetulnya saya marah enggak? Kalau marah itu lumrah enggak? Logis enggak? Logis. Kalau marah kena ujian itu marah, lulus enggak? Loh, orang Kristen ucapkan syukur dalam segala perkara. Loh, termasuk ditabrak enggak? Ucapkan syukur. Jadi marah apa ketawa? Nah, jadi saudara kalau marah lulus enggak? Nah, kalau kamu bilang logis, kalau marah, kalau kamu bakal marah, kamu bakal lulus enggak? Kalau enggak lulus, ngulangi enggak? Kalau enggak lulus, diuji terus sampai lulus. Saya pada waktu itu, tangan saya sudah naik. Biasanya kalau naik gini nih sudah. Loh, ya toh, ibu-ibu kalau sudah marah itu ininya naik enggak? Naik dah ya. Naik dah. Saya juga gitu. Tapi kok lucu, enggak bisa marah. Malah saya mesem ketawa sampai kok aneh ya. Sampai tukang becak yang kumpul semua bilang, "Loh, Pak." Sama malah dia lihat saya, "Loh, Pak, kok enggak marah?" Saya bilang, "Yang dimarahi siapa?" Itu Pak pembantu perempuan saya tuh gini. Karena apa? Takut luar biasa. Biasanya mesti out. Dan saya bawa ke bengkel 1,5 juta. Ini loh saudara. Tapi anehnya saya tidak bisa marah. Saya mengatakan, kok lucu ya. Mobil di garasi bisa keluar sendiri. Dan setirnya terkunci. Kok ndak miring-miring, kok lurus nabrak itu terus keluar tabrak truk-truknya lari lagi. Sampai itu mobil tuh muter 2 kali sampai pindah ke tetangga. Pada waktu itu saya berkata, oke lah ngambil kunci, saya bawa masuk lagi. Misih, karena yang kena itu bukan depannya tapi ekornya. Ambiar semua sudah kayak kertas. Tapi masih bisa jalan. Saya bawa masuk, saya tanya pembantu saya, kenapa bisa begitu? Maksud saya sih saya cuci Pak, tapi kok meluncur. Saya bilang, kamu berdoa, belajar periksa diri. Pasti kamu sedang tidak beres. Dan dia memang belum anak Tuhan. Kalau engkau ikut kami anak Tuhan, engkau boleh lihat. Dia berkata,
Saya kalau dulu ikut orang lain, Pak, sudah di out, dikeluarkan, dimaki, dipukulin. Tapi Bapak kok malah ndak marah? Saya bilang, kalau aku belum kenal Yesus, jangan harap. Tapi ada kuasa yang lain yang memampukan ini tidak dapat marah. Ada satu kuasa yang menahan untuk firman Tuhan berkata, ucapkan syukur. Lah saya ya sudah ketawa saja, ya sudah. Saya bilang enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terus diuji, aku ganti kamu mobil baru. Kalau saudara tidak lulus, ngulangi lagi tidak? Ruginya tambah banyak. Hidup kekristenan harus mengalami dan menjalankan firman, saudara. Ada dua perkara, yaitu satu pengajaran. Di mana pengajaran itu terdapat di mana? Di dalam Alkitab. Kita patut belajar akan firman Tuhan. Dan siapa yang akan mengajar kepada kita? Kata Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes pasal 14, saya bacakan ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus ini yang mengajar kita. Roh Kudus ini yang akan mengingatkan kita apa yang Yesus katakan. Dan belajar dibaca, orang anak belajar itu harus membaca. Tapi kerap kali orang Kristen tidak mau membaca. Kenapa? Cukup pendeta saja yang ngomong. Tiap minggu sekali cukup. Tidak akan saudara mengalami perkara-perkara yang ajaib tanpa dia. Di sini dikatakan jelas sekali. Alkitab ini adalah pelajaran. Kita harus belajar. Baca. Yang ngajar Roh Kudus. Caranya bagaimana? Katakan terus terang. Tuhan, berikan aku belajar. Mengerti akan firman-Mu. Dia akan mengajar engkau. Caranya, engkau akan dibuat mengerti cara baca, ada penguraiannya sendiri. Hal ini saya katakan supaya saudara itu alami, praktekkan. Sebab kalau tidak, engkau rugi. Maka kerap kali saya katakan, orang yang baru bertobat lebih cepat daripada yang sudah dilahirkan dalam kekristenan. Karena yang sudah dilahirkan dalam kekristenan, biasanya mereka sudah merasa, aku sudah Kristen. Sudah cukup. Tetapi tidak mau belajar lagi. Kekristenan, agama Kristen tidak membawa kamu masuk surga. Tetapi Yesus sudah berkata, pelaku-pelaku firman yang masuk. Sebab dia berkata, apa gunanya engkau menyebut aku Tuhan, Tuhan, tetapi engkau tidak melakukan firman-Ku. Maka dari itu kekristenan harus mengalami pengajaran dan kesaksian. Di sini ada istri saya, saudara boleh tanya. Saya orangnya dulu model apa? Keras hati, diktator. Boleh tanya, kalau saya janji sama dia telat semenit, tinggal. Nah ya, kalau saya datang ke rumah dia tidak yang bukai, pernah sekali. Dia janji jam 5, saya jam 5 tepat tit. Jam saya tit, saya ketok, tok, tok, tok. Yang bukai neneknya. Langsung saya tanya, mana mak si Kiat? Dia bilang, oh kon suruh tunggu bentar. Maafkan, tinggal. Saya, ini orangnya di sini. Tetapi pada waktu dijamah oleh Tuhan, pada satu saat setelah 25 tahun menjadi orang Kristen. 25 tahun jadi orang Kristen. Saya sudah ngajar sekolah minggu, ketua pemuda, sudah khotbah. Tapi
Tetapi satu saat siang-siang, Yesus berkata langsung seperti orang begini. Hari ini baru engkau menjadi orang Kristen yang benar. Saya orangnya tidak bisa terima begitu saja, saudara. Saya bilang, ini suaramu apa suara siapa sih Tuhan? Saya cari tidak ada orang, suaranya kayak guruh, gede kayak gitu. Terus Tuhan bilang, aku sendiri yang berbicara. Langsung saya katakan, yang benar dong. Kurang ajar enggak? Saya katakan, yang benar dong Tuhan. 25 tahun jadi orang Kristen, aku sudah ngajar. Tuhan berkata, belum menjadi orang Kristen yang benar. Saya tanya, mengapa? Karena engkau tidak punya kasih, buah roh, pelaksana firman. Buktinya, saya bilang, terhadap istrimu aja galak kayak gitu. Lalu saya berkata, bagaimana caranya? Tuhan berkata, hari ini aku penuhi kamu dengan Roh Al-Kudus dan engkau akan berbuah lebat. Dan saudara tahu, diubahkan hati saya. Sejak itu, saya kalau ada apa-apa tanya, kalau engkau pendapatmu bagaimana? Dulu, no. Yes or no. Tidak ada masalah yang lain. Sekarang saya bilang, kamu bagaimana? Sampai dia melongok. Sejak kapan kamu tanya pendapatku? Hari ini. Lalu dia mengatakan, aduh doaku didengar Tuhan. Dan saudara tahu, diubahkan dari hari ke hari. Diubahkan luar biasa. Dan sekarang saya lebih sayang dia luar biasa. Kenapa saudara bisnismen yang dijangkau? Karena saudara sadar semua toh, orang bisnismen ini tidak ada yang baik. Semua mata keranjang. Jujur, kalau ngambil sekretaris, saya tanya, yang cantik atau yang jelek? Ayo, jujur Pak Talas. Ya dah, sebab dari dulu, dari nenek moyang, istrinya banyak. Maka yang dijangkau adalah businessman, sebab dengan pelaku firman, maka rumah tangga akan damai. Satu istri dan mengasihi sungguh-sungguh. Saya ini 52, istri saya 51. Tanya dia, waktu pacaran tidak pernah saya gandeng dia. Tidak. Tapi setelah dijamah Tuhan, tidak gandeng, tidak mantep. Takut kehilangan. Tambah lama itu tambah manis, luar biasa. Loh ini kenyataan loh, bukan main-main. Tanyain orang di sini nih. Sampai dia berkata, sampai anak-anak saya juga mengatakan, Papa, Mama, Papa ini kok tambah tua, kok tambah pacaran terus. Saya bilang, hidup abadi dengan Yesus. Ini loh saudara. Karena apa? Tambah tua harusnya tambah manis. Buah apa yang tambah tua tambah manis? Ayo coba. Buah anggur bosok. Buah apa? Hah? Kurma. Kurma itu ditanam di tanah yang kering. Saudara tahu di dalam dunia ini, siapa di antara saudara tidak mengatakan dunia ini penuh dengan kesusahan dan penderitaan? Saudara dan saya ditanam Allah di dalam dunia ini, Allah punya rencana. Meskipun di dalam kekeringan, di dalam keadaan yang panas terik, saudara akan mendapatkan buah yang abadi. Karena Yesus lakukan segala perkara.
Dia berkata kepada kita, damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Hidup di dalam dunia tanpa damai sejahtera tidak ada artinya. Uangmu boleh banyak, sukses boleh, segala perkara engkau boleh alami, tapi tanpa damai sejahtera engkau akan kena kanker. Pasti. Kalau saudara perhatikan, kanker akibatnya daripada apa? Sakit hati, dendam, tidak mengampuni. Padahal di dalam bisnis kehidupan kekristenan sakit banyak. Ditipu orang, dijustai, dimakan uangnya. Yang jadi sasaran siapa? Sekretarisnya atau istrinya? Hah? Istri. Ya? Frustrasi. Dan ini loh saudara, kehidupan kekristenan akan merubah semuanya. Kalau engkau sudah dijamah oleh Tuhan Roh Kudus dalam hatimu, kau akan berubah. Tidak lagi akan takut. Itu semua hasil adalah dari Tuhan asalnya. Kalau Tuhan tidak memberkati, saudara tidak akan menikmati. Tidak mungkin. Engkau boleh kaya raya, engkau boleh berhasil, tapi kalau engkau dikasih jadi gudang gula, lalu jantungmu koklok, mau apa? Tekanan darahmu tinggi naik, mau apa? Saya jadi hamba Tuhan begini saudara. Saya ini tambah lama tambah agak gemuk. Saya bilang, Tuhan, aku tidak mau gemuk-gemuk. Sebabnya berat, saya bilang. Menurut ilmu kedokteran gemuk itu tidak baik. Betul tak? Tapi Tuhan berkata kepada saya, orang benar adalah seperti pohon yang ditanam di dalam bait Allah. Dia tambah lama tambah tua, tetapi tetap berbuah lebat dan tambah gemuk dan segar. Loh, saya bingung saya. Loh, mosok ada firman gitu? Lalu Tuhan berkata, baca sama saya di dalam Mazmur 92. Ini hiburan orang Kristen yang gendut-gendut. Jangan khawatir, tapi perhatikan loh, gemuk dan segar, jangan gemuk sakit-sakitan. Dalam Mazmur 92 ayat 13, 14, 15 saya bacakan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Loh, tadi kan kurma toh? Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Sip. Gemuk tapi seger. Jangan gemuk sakit-sakitan. Itu berbahaya, kata dokter. Maka dari itu saudara, engkau harus punya Yesus yang menjamin untuk menyelamatkan dan memberikan damai sejahtera. Tidak takut dalam segala perkara. Kemudian yang kedua, apa yang dicari manusia di dalam dunia? Sukacita. Betul enggak? Kenapa ada night club? Kenapa ada steamboat? Pedagang-pedagang semua sudah biasa toh ya, bisnismen ini bapak-bapak biasa. Saya dulu ya gitu. Tapi kenapa? Sebab cari kesukacitaan. Tapi Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9, 10, 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Jikalau tinggallah di dalam kasihku itu, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini
kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Kalau saudara menjadi pelaku firman, menuruti apa yang diajarkan oleh Yesus, saya jamin, karena saya ngalami, Yesus yang menjamin kita. Luar biasa, sukacita kita menjadi penuh, tidak pernah kurang. Luar biasa. Hidup kekristenan ini adalah suatu pengalaman pribadi yang nyata. Maka dari itu saudara harus buktikan, baca, lakukan. Kalau tidak jadi, jangan jadi orang Kristen. Ini saya tantang. Karena apa? Karena saya ngalami semua. Kesehatan Allah jamin. Keuangan Allah jamin. Kalau Allah tidak menjamin saudara dalam keuangan, kita harus periksa diri. Sedang diproses oleh Allah. Sedang digarap, belum selesai. Dan akan datang waktunya, mesti tiba. Jangan saudara kira bahwa saya tidak mengalami pemrosesan ini. Pada satu saat Tuhan berkata kepada saya, bahwa saya seperti satu pohon yang besar, dikasih lihat oleh Tuhan. Tuhan mengatakan gini, Yusa, lihat itu, ada pohon besar, rindang, buahnya banyak. Karena saya pulang dari Irian Barat, tugas di sana saya hidup makmur. Lalu Tuhan mengatakan, lihat itu. Lalu ditiup angin, buahnya rontok. Ditiup angin lagi, daunnya rontok. Ditiup angin lagi, kulitnya ngelupas. Sampai saya bilang, oh pohon itu gundul, mati, saya bilang. Lalu Tuhan bilang, tidak, karena akarnya dalam dan sampai ke sumber air hidup. Lalu saya tanya, siapa Tuhan pohon itu? Yusa. Saya. Jadi nanti saya ini habis-habisan. Ya. Kenapa? Karena Tuhan mau didik saya. Habis-habisan. Sampai saudara tahu, abonemen koran saja tidak bisa. Padahal saya seorang dokter. Makan itu dari hari ke hari. Satu saat saudara tahu apa yang terjadi. Anak saya masih 6-7 tahun sekolah. Dia dengar ibunya selalu berkata, "Pak, uangnya habis tuh, berasnya habis, Pak." Nanti kan praktek kan dapat, saya bilang. Ya. Mereka saya pulang dari praktek, mereka itu nunggu istri anak-anak. Saya pulang, harapan istri saya bilang apa? Wah, Tuhan mesti memberi, kan Tuhan tidak pernah tidak menolong kami. Tapi saya datang, mereka tanya, "Pak, dapat Pak?" 0. Hah? Tidak dapat uang Pak 1 sen. Karena Pak, hari itu ya lucu tuh. Pasien datang, tapi tidak ada yang bayar. Semua bilang, nanti kalau selesai ya dok, nanti kalau selesai ya dok. Tidak taunya dokternya ini butuh duit, butuh beras. Tapi saya berkata, jangan khawatir. Lalu istri saya, berasnya tinggal besok pagi-pagi Pak, lain tidak. Oke, saya bilang. Lalu anak saya kecil yang perempuan, dia berkata, yang paling besar dia berkata begini, waktu saya antar ke sekolahan, satu perkara ujian yang paling berat buat seorang ayah. Apa? Dia tanya, "Pak, nanti kalau pulang dari sekolah, Nik bisa makan?" Bayangin saudara. Padahal saya tidak pernah mau utang. Dan saya berkata, ada. Dan anak saya ini kritis. Papa minta orang. Tidak. Papa utang. Tidak. Hamba Tuhan tidak boleh utang. Papa dapat dari mana? Tidak tahu. Tapi percaya Allahmu sanggup lakukan segala perkara. Dari kecil anak saya didik. Dan akhirnya apa terjadi saudara? Saya pulang, saya menangis di depan Tuhan. Tuhan, Kau tahu anakku minta makan. Dan aku tidak mempunyai apa-apa. Pakaian yang mau dijual juga sudah habis. Dan aku tahu Engkau sedang menguji. Tapi aku tidak akan takut dan khawatir. Lalu Tuhan bicara.
Karena engkau percaya bahwa aku sanggup lakukan segala perkara, aku sudah atur yang terbaik untuk engkau. Saya bilang, amin. Lalu istri saya bilang, bagaimana? Tidak apa-apa, nanti kan ada. Bagaimana cara Anda tahu? Nah, urusannya Tuhan, saya bilang. Tapi burung diberi makan, aku pun pasti diberi makan. Apa terjadi saudara? Jam 9 ada bel. Tek, Tuhan ngomong sama saya, beras. Nah. Benar dibuka, kiriman beras dari siapa? Ibu saya. Selama hidup cuma ngirim saya 1 kali, itu saja. Kenapa? Ada beras yang paling wangi, yang baru-baru dari Jepara, besar-besar, dikirim karena bilang, aku belum pernah dapat beras besar luar biasa wangi kayak ini. Anakku dokter, tak kiriman nih. Tak taunya mau kelaparan. Apakah itu kebetulan? Tidak. Allah tahu sebelum terjadi. Dan Allah sudah sediakan. Dikirim 3 hari sebelumnya. Dan datang persis 20 kilo. Lalu istri saya, waduh, belum pernah mami itu kirim beras. Kok aneh. Tulisannya, beras ini beras spesial. Lalu saya bilang, amin. Lalu istri saya bilang, lah ada beras, tak ada ikannya. Nanti kan lengkap, biarin. Saya bilang. Sebentar lagi bel lagi, tet. Apa? Ayam goreng. Lah. Dari siapa? Dari kakaknya istri saya di Semarang. Enggak 1, 2. Karena apa? Ngirim dokter kan sedikit malu. Banyak. Lalu saya bilang komplit sekarang. Wah, saya jemput anak saya. Dia bilang, Pak, pertama kali naik di atas skuter yang ditanya apa? Pak, ada nasi. Saya bilang, ada. Bagaimana? Nenekmu kirim. Wah, luar biasa Tuhan ya Pak. Ucapkan syukur. Dari kecil saya sudah didik, harap kepada Allahmu dan jangan harap kepada manusia. Saudara, satu perkara, kalau engkau percaya kepada siapa Yesus, saudara harus perhatikan ada 2 tokoh agama yang berbicara perkara Yesus. Satu adalah Gongcu, yang kedua adalah Nabi besar Muhammad. Perhatiin saudara, tidak ada seorang pun tokoh-tokoh agama yang berbicara tokoh agama yang lain kecuali Yesus yang dibicarakan. Gongcu, dia berkata begini, aku mengajarkan kepadamu tentang hal perbuatan baik, karena aku sendiri mencari kebenaran. Kalau aku bertemu dengan kebenaran, hari ini juga aku mau mati. Asalkan bisa ketemu. Tapi dia tidak ketemu. Nabi Muhammad berkata, Isa bin Maryam akan datang kembali untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Yesus berkata, Bapa, aku telah memperkenalkan namamu kepada mereka. Coba saya akan bacakan supaya saudara tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 25-26. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau. Perhatiin. Dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Allahnya orang lain. Mereka Allahnya orang Israel. Pada waktu Musa diutus oleh Allah, Musa tanya, kalau orang Israel tanya, siapa yang mengutus engkau? Allahnya mana? Allah berkata, aku adalah aku yang mengutus aku. Punya nama enggak? Hah? Enggak. Tapi Allahnya orang lain punya nama enggak? Enggak.
Semua bilang Allah, 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 Allah. Allahnya orang Kristen punya nama enggak? Hah? Punya. Yesus berkata, aku telah memberitahukan namamu. Loh, siapa namanya? Yesus. Karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Saudara kalau minta kepada orang lain, saudara bilang, aku minta kepada manusia, kepada Bapakku. Bapakku siapa? Ya Bapakku, ya Bapakku. Siapa namanya? Manusia. Yang mana? Tapi kalau saudara berkata, aku minta kepada Bapakku. Siapa Bapakku? Yesus. Punya nama? Iya. Maka Yesus berkata, jikalau engkau percaya di dalam namaku, apa saja yang kamu minta, aku berikan. Amin. Luar biasa Yesus. Dan itu saya alami. Maka semua kesehatan, saudara tahu, saya kena serangan jantung 3 kali. Yang terakhir saya sudah meninggal. Yang pertama saya lumpuh total. Tanya istri saya. Dan Tuhan, saya berkata, terima kasih, ucapkan syukur dalam segala perkara. Istri saya bilang, loh apa yang diperbuat? Ucapkan syukur. Sakit luar biasa, saya bilang, terima kasih, mati untung karena firman Tuhan berkata. Lalu Yesus berkata, sembuh karena percayamu, sembuh. Yang kedua waktu khotbah, kena. Tuhan, aku mau mati di dalam pelayanan sekalipun tidak apa-apa. Tuhan bilang, kuat. Yang ketiga di Surabaya, sudah gen. Percaya enggak? Makanya saya sudah bisa ngerasain bagaimana kalau jiwa itu keluar. Saya tahu persis. Karena apa? Karena jam 12 itu jantung. Wah, saya bilang, gak bisa napas. Wah, jantung. Saya bilang, Tuhan, jantung. Lalu Tuhan mengatakan, lihat jantungmu. Memang jantungku berhenti. Dipencet, cet. Wah, game. Keluar saya. Saya keluar, oh, Yusak wis mati. Terus saya nengadah ke atas, saya bilang, Tuhan, game, saya bilang. Tapi langit terbuka, saya lihat tahta Allah, dan dia berkata begini, jangan pergi ke sini, waktumu belum tiba, tugasmu belum selesai. Saya bilang, jantungku gak mau terima, aku sanggup melakukan segala perkara. Langsung dari sana itu dia cuma melempar 1 titik sinar, masuk ke jantung saya, terjadi ledakan. Masuk lagi, sehat. Dan sembuh total dan tidak ada gejala apa-apa. Buktinya, ini loh saudara, kalau suami istri itu satu. Ini tanya istri saya, 5:30 intro call saya dari Bandung ke Surabaya. Kenapa? Dia tahu tadi malam ada kejadian sesuatu. Suaminya sudah berangkat. Dia tanya, introkal, kamu enggak apa-apa? Kamu bisa jawab kamu gini kok, enggak apa-apa. Enggak mungkin, tadi malam ada apa? Mesti ada sesuatu. Memang tadi malam saya sudah pulang. Loh, memang kamu sudah dapat serangan jantung lagi, sudah game? Iya. Lah kok sekarang sehat, tugasnya belum selesai. Hidup mati seseorang dalam tangan dia. Saudara tidak perlu takut. Ini sudah ngalami segala-galanya. Kalau tidak ngalami, saya tidak mau jadi penginjil. Saya lebih baik jadi dokter. Karena di pemerintahan saya seorang direktur sekolah perawat. Di dalam pengumuman itu salah itu. Sampai saya mau ralat itu. Maka itu saya bilang, Tuhan, Engkau segala-galanya bagiku. Kalau saudara mau membaca, belajar pengajaran ini dan saksi, artinya mengalami secara pribadi, engkau akan lihat hidupmu bukan engkau lagi, tetapi Kristus yang di dalam engkau. Hidupmu akan manis, rumah tanggamu akan damai, tidak takut-takut pulang kantor, tidak pernah takut ketahuan. Pasti. Sebabnya apa? Kadang-kadang baunya parfum lain. Tapi kalau kamu hidup di dalam Kristus, pulang, tidak takut ngerangkul istri. Sebabnya apa?
Sip. Betul toh? Tapi kalau engkau hidup dalam hidup yang lama, kalau datang kantor, masuk rumah, deg-degan. Jangan-jangan istrinya ngerangkul bau parfum yang lain. Repot. Nah, ya tak? Makanya kerap kali kalau orang yang belum dijamah Yesus datang kantor, biasanya mukanya ndak senyum-senyum. Kereng, angker, supaya istrinya tidak deket-deket. Loh, ini pengalaman. Faktornya itu. Tapi kalau engkau sudah di dalam Yesus Kristus, datang penuh senyum. Karena apa? Orang benar, tidak takut dilihat. Karena apa? Lah memang benar kok. Loh, betul enggak? Itu loh. Maka dari itu saudara, damai sejahtera yang ditinggalkan Yesus tidak sama dengan damai sejahtera dunia. Sukacita yang diberikan Yesus tidak sama dengan sukacita yang diberikan dunia. Di dalam Dia segala perkara kita dapatkan. Amin. Mari kita berdoa.